Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa ketika kehidupan manusia telah berakhir atau meninggal dunia, maka selanjutnya manusia akan menghuni salah satu dari dua tempat, yaitu surga atau neraka. Bagi orang yang perbuatan dosanya lebih banyak dari perbuatan solehnya, maka neraka adalah tempat yang tepat untuk menebus semua dosa-dosanya. Neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melanggar syariatnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada umat manusia bahwa ada beberapa nama manusia yang dapat dipastikan masuk ke dalam neraka. Orang-orang tersebut masuk ke dalam neraka dikarenakan perbuatan keji dan hina yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Lalu siapakah orang-orang tersebut? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di Facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Qabil. Kita tentu tidak asing mendengar nama Qabil, anak dari Nabi Adam yang membunuh saudaranya sendiri, Habil. Qabil berseteru dengan saudaranya, Habil, hanya karena persoalan berebut pasangan hidup yang lebih cantik. Saat diminta mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat kurban untuk mendapatkan sang pujaan, Qabil malah memberi hasil tani yang buruk. Hal itu membuat hasil kurban Qabil tidak diterima, sehingga iri hati membuat ia membunuh saudaranya. Untuk kisah lengkapnya tertuang di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-27 sampai ke-30. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zolim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qarun. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas dijelaskan bahwa Qarun adalah sepupu Nabi Musa yang sebelumnya taat beribadah namun hidup memprihatinkan. Suatu ketika, Qarun meminta kepada Nabi Musa agar didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Dan doa Nabi Musa pun terkabul. Qarun yang tadinya hidup miskin berubah menjadi orang kaya. Dan ketika ia bepergian, dibutuhkan 70 orang untuk membawa kunci hartanya dengan mengendarai unta. Sayangnya, kekayaan itu membuat ia gelap mata dan menjadi budak dunia. Qarun lupa pada Allah dan terus menyombongkan diri atas hartanya. Bahkan ia tak segan menantang Musa untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah datang. Ia beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka. Sesuai dengan pernyataan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi, mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-39. Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia adalah raja Mesir yang terkenal sangat kejam. Secara nyata menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang esa dan wajib disembah. Cerita tentang Fir'aun dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam Al-Quran. Dimulai ketika ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Karena kesombongannya itulah, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama dengan para pengikutnya. Jasadnya pun utuh dan dijadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia bahwa siapa yang menentang Allah akan menerima azabnya. Tak sampai di situ, Al-Quran menjelaskan kelak Fir'aun akan menjadi salah satu dari banyak penghuni abadi di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Quran Surat Ghafir ayat ke-46. Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil. Menjadi paman manusia paling mulia, tak lantas membuat Abu Lahab dikenal sebagai orang baik. Ia bahkan menjadi penentang utama setiap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua usaha dilakukan Abu Lahab untuk melawan, bahkan mencelakai keponakannya. Ia juga menggandeng istrinya, Ummu Jamil, untuk turut serta melakukan sejumlah aksi. Perempuan tersebut dengan sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah SAW agar beliau celaka. Ummu Jamil juga dikenal sebagai wanita yang gemar mengadu domba, sehingga sangat cocok disandingkan dengan Abu Lahab yang sangat buruk kelakuannya.
Di akhir hayatnya, Abu Lahab meninggal dengan sangat buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar serta tak ada yang mengurus jenazahnya. Nama Abu Lahab dan istrinya diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut." Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Haman adalah seorang penasehat Fir'aun sekaligus pelaksana proyek pembangunan menara yang digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhannya Musa. Bahkan untuk membangun proyek tersebut, ia menerapkan sistem kerja paksa terhadap rakyat Bani Israel. Selain itu, Haman jugalah yang menasehati Fir'aun untuk menolak risalah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Karena perbuatan inilah, ia dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka. Dan di budaya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka." Al-Quran surat Ghafir ayat ke-23-25. Kan'an adalah anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun ia anak seorang nabi yang mulia, ia memiliki sifat yang berbanding terbalik dari sang ayah. Ia merupakan orang yang menentang ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Karena perbuatannya, Kan'an pun mendapat azab dengan cara dia ditenggelamkan di dalam banjir bersama dengan orang-orang yang menentang ajaran Allah lainnya. Kisah Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah di dalam banjir diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zolim. Al-Quran surat Hud ayat ke-42-ke-44. Istri Nabi Nuh alaihi salam dan istri Nabi Lut alaihi salam. Meskipun memiliki suami seorang nabi, istri Nabi Nuh alaihi salam dan istri Nabi Lut alaihi salam merupakan seorang pembangkang. Mereka berdua mengkhianati suaminya dengan enggan mengikuti ajaran yang dibawa oleh sang suami yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan mereka juga menentang dan menjadi penghalang atas kenabian sang suami. Kedua istri Nabi ini pun kekal menjadi penghuni neraka. Nabi Nuh dan Nabi Lut pun tidak dapat membela istrinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-10. Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun memiliki anak seorang nabi, Azar lebih memilih untuk menyembah patung yang dibuat dengan tangannya sendiri. Selain itu, ia juga menjual belikan patung hasil karyanya untuk dijadikan sesembahan. Oleh sebab itu, Azar menjadi salah satu penghuni neraka. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda yang artinya, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu, pada wajah Azar terdapat warna hitam karena kesedihan dan debu hitam. Lalu Ibrahim berkata kepadanya, "Bukankah aku sudah katakan kepadamu agar engkau tidak menentangku?" Bapaknya berkata, "Hari ini aku tidak akan menentangmu." Kemudian Ibrahim berkata, "Ya Rob,
Sesungguhnya engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak mempermalukan aku pada hari kebangkitan. Lalu apalagi yang lebih memalukan daripada keberadaan Bapakku yang lebih jauh dari rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Lalu dikatakan, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kakimu? Maka ia melihatnya, dan ternyata ada seekor hiena yang berlumuran dengan darah atau dengan lumpur. Maka hiena itu ditarik dengan kakinya lalu dilemparkan ke neraka. Namrud adalah seorang raja di Babilonia. Ia dikenal sebagai pembangkang ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia lebih memilih menyembah patung dan berhala. Untuk meluruskan akidah Namrud dan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung yang menjadi sesembahan mereka. Namrud pun kesal dan melakukan berbagai cara untuk menghentikan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihi salam, hingga Allah mengutus seekor lalat untuk masuk melalui hidung dan menggerogoti otaknya secara perlahan. Namrud merasakan siksa yang tiada tara. Tiap saat ia selalu memukul kepalanya dengan tongkat kecil untuk menghilangkan rasa sakit akibat gigitan lalat. Setelah 400 tahun dalam siksaan itu, Namrud pun meninggal tetap dalam kekufurannya. Tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.